Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa naqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى إن للمتقين مفازا. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين عزكم الله، أيها المعتكفين الصائمون أعزكم الله. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas kebesaran yang Allah berikan kepada kita, keagungan, kenikmatan, atas kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, sekarang adalah hari Jumat terakhir tahun ini pada bulan Ramadan tahun ini. Belum tentu kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk beribadah Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Manfaatkanlah beberapa hari-hari terbaik dari Ashrul Awakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir, yang i'tikaf, diberikan karunia anugerah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenikmatan iman Islam begitu indah Allah berikan kepada kita, yang seharusnya membuat kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak pernah bosan mengingatkan di atas mimbar ini untuk diri khatib pribadi dan jamaah semuanya. Marilah terus kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah adalah hanya ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Harta yang berlimpah, kebahagiaan keluarga yang mungkin saat ini kita rasakan nikmat. Kullu man 'alaihi fan. Semua yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terindah dan terbaik adalah iman Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama walaupun saat-saat Covid seperti ini para jemaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir beribadah kepada Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan terus, kita gunakan, manfaatkan kenikmatan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah ma'asyiral muslimin azzakumullah. Takwa, banyak sekali terkait makna takwa yang disampaikan para ulama kita. Coba kita melihat sejenak apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan berapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang orang-orang dikatakan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita khatib menyampaikan tema kali ini adalah manifestasi takwa dalam kepribadian kita. Ketika kita melaksanakan amal ibadah apapun itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah siyam, adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa.
yang pasti akan Allah berikan pertolongan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Allah jamin orang-orang bertakwa pasti akan Allah bantu dari sebagai macam permasalahan problem kehidupannya. Bagaimanakah mereka orang-orang yang katakan pribadi takwa dalam Al-Quran, ayuhal hadirun? Kalau kita melihat dalam surah Al-Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perwujudan manifestasi daripada takwa adalah mereka wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah, adalah orang-orang yang mereka ketika melakukan fahisyah, kekejian, dzakarallah, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, karena mereka menyadari tidak ada yang bisa mengampuni, memaafkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan kemudian dia berhenti daripada kesalahan-kesalahannya tersebut. Artinya karakter muasafat yang terintegrasi pada pribadi orang-orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita hari ini, tahun ini, bulan ini kita bertemu lagi dengan Ramadan, ayuhal hadirun jamaah salat Jumat. Apakah jamin kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sementara begitu banyaknya dosa kemaksiatan yang kita kerjakan kepada Allah? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ragim anfu abdin idza dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Kata Rasulullah SAW, sangat merugi mereka orang-orang yang apabila datang Ramadan kepadanya lam yughfarlah, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayuhal hadirun, salah satu sunnah doa yang kita panjatkan ketika Ashrul Awakhir beriktikaf adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia khata'un, tidak lepas daripada kesalahan-kesalahan. Dan orang-orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah, yang dikatakan pribadinya takwa kepada Allah, adalah mereka sangat menyadari bahwa diri banyak sekali dengan kekeliruan, sehingga dia terkadang tidak sempat lagi sibuk mengurusi aib-aib orang lain, kecuali sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga keluarganya dan berikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Karakteristik yang terintegrasi pada orang bertakwa, manifestasi daripada takwa dalam kepribadiannya adalah mereka yang senantiasa terus memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mereka yang dikatakan bertakwa kepada Allah kemudian merasa bersih daripada kemaksiatan, merasa suci daripada dosa-dosanya. Tidak ada, ya hadirun. Dia akan senantiasa memperbaharui taubatnya kepada Allah. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, sebuah keniscayaan dan kewajiban bagi kita dalam rangka bertaubat kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW satu hari bisa 70 sampai dengan 100 kali. Bagaimana dengan kita, begitu banyaknya aib dosa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang melekat pada kepribadian daripada takwa adalah ayul hadirun, adalah mereka orang-orang senantiasa gemar mengerjakan amal-amal ibadah, amal-amal saleh. Namun orang-orang bertakwa ini amalnya berbeda dengan orang-orang biasa. Contoh, kalau kita melihat dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah katakan orang bertakwa ketika berinfak, dia berinfaknya unik, bukan hanya keadaan mampu, tapi keadaan sulit pun dia juga berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kalau kita berinfak, bersedekah, infak dakwah, membantu pembangunan masjid, kita mampu, itu biasa. Namun ketika kita sedang tidak punya ayul hadirun, sementara terkadang kita pun juga kekurangan,
namun kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita. Kita harus memperhatikan infak-infak dakwah, pergerakan dakwah, pembangunan masjid, rumah-rumah Allah, harus mengurusi berbagai macam banyak hal. Sementara terkadang kita masih dalam kesulitan, tapi kita peduli kepada orang lain. Yunfikuna fis sarai wad dara. Insyaallah kita termasuk pribadi-pribadi yang katakan oleh Allah menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian dikatakan lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa ibadahnya itu unik. Dikala mereka sedang, yang lain kebanyakan manusia tidur istirahat, tapi mereka menghidupkan malam-malam yang bermunajat kepada Allah. Sedikit sekali, qalilan minal laili ma yahja'un. Oleh karena itu ketika kita ingin dikatakan sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar mengerjakan amaliyah ibadah amal saleh yang biasa-biasa, harus ada keistimewaan, kelebihan, keunikan yang agar kita mendapatkan cinta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Ketika kebanyakan manusia tidur istirahat, mereka pada waktu sahur mereka bertaubat kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak merasa cukup dengan ibadahnya, tidak merasa cukup dengan amal-amalnya, tidak merasa terbaik dibandingkan yang lainnya, tapi semakin banyak memohon ampun atas kekhilafan-kekhilafan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia mengerjakan berbagai macam aktivitas amal saleh, ada ujub dirinya, berbangga dirinya atas ibadah-ibadah yang dilakukan, sehingga di akhirat akan binasa. Wa'iyadzubillah. Yang ketiga, ayuhal hadirun azzakumullah, manifestasi dari takwa yang melekat pada kepribadian seorang mukmin adalah yang tidak lepas, itu adalah orang-orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa memiliki akhlakul karimah. Benar, orang-orang bertakwa itu adalah mereka alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Gemar beribadah, banyak amal-amal ibadahnya itu benar. Namun juga perhatikan wal kadhiminal ghaidh wal afina aninas. Jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang bertakwa namun ternyata masih terbiasa mengumbar emosi amarah. Namun ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, masih juga tidak kita maafkan. Rajin ibadahnya luar biasa, namun ternyata antara kakak adik berebut waris, bahkan sampai terjadi menggunakan sihir di antara keduanya. Wa iyadzubillah. Katanya rajin beribadah, namun qati'ur rahim, putus persaudaraan. Namun antara suami istri sering bersengketa, bertikai, bahkan dia rajin ibadah, tapi ternyata rajin juga mengutuk anak-anaknya dengan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk. Jelas anaknya menjadi kotor, menjadi anak-anak yang toleh, bukan yang soleh. Kenapa? Karena ternyata ia terbiasa memarahi anak-anaknya, ia terbiasa mengutuk anak-anaknya dengan kalimat-kalimat kotor. Makanya khatib ingatkan kepada jamaah semuanya, ketika ada jamaah yang memiliki anak-anak yang kurang baik, akhlaknya buruk, bisa jadi itu dampak daripada doa-doa buruk orang tuanya, ayah ibunya, abi uminya. Dan ketika jamaah melakukan seperti ini, maka segeralah bayar kafarat sesuai dengan petunjuk Al-Maidah 89. Cabut kembali ucapan-ucapan kotor terhadap anak-anaknya, sehingga Allah berikan keberkahan kepada anak-anak keturunannya. Dan perbanyak membaca surah Al-Ahqaf ayat 15, wa aslih li fi dzurriyyati, dengan perbanyak menyebut nama-nama keturunan anak-anak kita. Wal kadhiminal ghaid, tahan emosi kita, tahan amarah kita, maafkan kesalahan-kesalahan orang tua, maafkan kesalahan anak-anak kita, pasangan hidup kita. Akhlakul karimah adalah muasafat karakter yang terintegrasi pada pribadi yang bertakwa. Yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang bertakwa adalah mereka bukan hanya akhlaknya saja luar biasa, bukan hanya ibadahnya luar biasa, bukan hanya senantiasa mereka banyak bertobat kepada Allah, tapi adalah mereka yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya di mana dia tinggal, maka dia akan senantiasa berkontribusi terhadap kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Lihat ayuhal hadirun dalam Al-Baqarah 177 ketika Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang lain.
Bukan hanya akhlaknya saja, tapi juga bagaimana kepribadiannya, dirinya bermanfaat untuk sesama. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, wa habbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhilhu ala muslim aw takshafu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan. Orang-orang mereka yang terbaik dikatakan bagian daripada orang-orang bertakwa adalah yang terbiasa meringankan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan mereka orang-orang yang kelaparan, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas mulia yang kita peduli kepada sesama kita. Inilah orang-orang yang bertakwa ayyuhal hadirun. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita bertobat, walaupun kita banyak amal soleh dirasa oleh kita, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak, namun teruslah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya amalan-amalan kita tidak bisa menolong kita kecuali keriduan, kecintaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah kabulkan segala hajat permohonan kita. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kemaksiatan yang telah kami lakukan begitu banyak ya Allah. Rabbana ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami untuk Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan pada kami agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Beberapa hari lagi Ramadan akan berlalu ya Allah. Jika kami saat ini tidak Engkau ampuni, sungguh kami merugi ya Allah. Berikan hidayah-Mu, taufik-Mu untuk orang tua kami ya Allah. Berikan taufik-Mu untuk anak-anak kami ya Allah. Berikan taufik-Mu untuk istri kami, pasangan hidup kami ya Allah. Pasangannya, keluarga yang akan membawa kami bersama ke surga-Mu ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari karakter dayus, seorang ayah yang durhaka dan lalai kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk membangun masjid rumah-Mu yang terbaik ya Allah, untuk mencerahkan umat, bangsa dan negara ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbana taqabbal minna Allahumma innaka afuwun karim. Kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Tuhibbul Afwa. Kami tahu Engkau suka memberikan maaf kepada hamba-hamba-Mu. Fa'fu anna ya Allah. Berikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang Engkau maafkan dan ampuni ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang peduli ya Allah, memiliki kepekaan kepada saudaranya, orang-orang yang amanah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara
untuk orang tua kami, saudara kami, sahabat kami yang mungkin tahun ini tidak bersama kami. Ya Allah, berikan ampunan-Mu yang terbaik, terima iman Islamnya. Ampuni kami yang sudah mulai menua usia kami, namun sedikit amal soleh yang kami kerjakan. Ampuni kami yang sudah menua usia kami, namun banyak kemaksiatan yang kami kerjakan, kurang amal dan banyak maksiat. Ampuni kami ya Allah. Kembalikan Ramadan kepada kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk Ramadan tahun-tahun berikutnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.